Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rias Rahmat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemrosesan bahasa alami dengan topik analisis sentimen. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ayahanda Dr. Andi Ridwan Kambau ST MT. Baik, langsung saja. Pengantar analisis sentimen. Analisis sentimen merupakan salah satu cabang dari pemrosesan bahasa alami atau natural language processing. Tujuannya adalah untuk menentukan emosi atau opini seseorang terhadap suatu teks apakah bersifat positif, negatif, atau netral. Biasanya, analisis sentimen digunakan untuk menganalisis ulasan produk, komentar media sosial, dan opini publik di internet. Selanjutnya, data set atau dictionary. Dalam proses analisis sentimen, dataset berperan sangat penting sebagai sumber data pelatihan dan pengujian model. Beberapa contoh dataset publik yang sering digunakan adalah IMDb, Move Review, Twitter Sentiment 140, dan Google Play Review. Selain dataset, terdapat juga dictionary atau kamus sentimen seperti SentiWordNet yang berisi kumpulan kata dengan bobot nilai positif maupun negatif. Adapun pra pemrosesan teks, sebelum data analisis teks perlu melalui tahapan yang disebut pra pemrosesan. Tahap ini meliputi yang pertama, scaffolding, mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Yang kedua, tokenization, memecah kalimat menjadi kata-kata. Stop word removal, menghapus kata umum seperti yang, dan, atau di. Yang keempat, stemming, mengubah kata bentuk dasarnya misalnya berlari menjadi lari. Tahap ini bertujuan agar data menjadi lebih bersih dan siap untuk dianalisis. Adapun representasi teks atau ekstraksi fitur. Setelah pemrosesan, langkah selanjutnya adalah representasi teks, yaitu mengubah teks menjadi bentuk numerik agar bisa diproses oleh komputer. Salah satu metode populer adalah TIFF-IDF atau Trim Frequency Inverse Document Frequency. Metode ini memberikan bobot lebih besar pada kata yang penting dalam dokumen tertentu, namun jarang muncul di dokumen lain. Adapun contoh kode Python Processing TIFF-IDF Naive Bayes untuk analisis sentimen. Pertama, kita menggunakan pustaka Skitlearn untuk melakukan trend test split dan TIFF-IDF vectorization. Kemudian algoritma Naive Bayes digunakan untuk mengklarifikasi teks menjadi positif atau negatif. Dan yang terakhir, kita menghitung akurasi model menggunakan akurasi score untuk mengetahui seberapa baik hasil prediksi yang diperoleh. Adapun algoritma machine learning dan deep learning dalam analisis sentimen, ada berbagai pendekatan algoritma yang dapat digunakan untuk metode statistik, contohnya naive Bayes dan logistic regression. Untuk machine learning, terdapat supervector machine dan random forest. Sementara untuk pendekatan deep learning, digunakan model seperti Lestim, BERT, dan Transformer yang mampu memahami konteks antara kata secara lebih mendalam. Adapun contoh pengguna, analisis sentimen sangat luas penerapannya. Misalnya pada e-commerce digunakan untuk menganalisis ulasan pelanggan. Dalam pemerintahan digunakan untuk memantau tanggapan masyarakat terhadap kebijakan publik. Di media sosial, analisis sentimen membantu memantau opini publik terhadap isu tertentu. Bahkan di bidang hiburan, digunakan untuk melihat reaksi penonton terhadap film ataupun lagu baru. Oke, adapun kesimpulan pada slide terakhir yang ini, yaitu kesimpulannya
Analisis sentimen merupakan teknik penting dalam pemrosesan bahasa alami yang membantu kita memahami opini publik secara otomatis dan cepat. Proses meliputi 5 langkah utama. Yang pertama, menyusun dataset. Yang kedua, melakukan pra-pemrosesan teks, representasi, atau ekstraksi fitur. 4. Menggunakan algoritma machine learning atau deep learning. Dan yang kelima, menginterpretasikan hasil analisis. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian semua. Semoga apa yang saya sampaikan mendapatkan manfaat untuk halayak banyak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.